Qarun adalah seorang lelaki kaya raya hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Dia juga kenal dengan Raja Fir'aun. Ia tak hanya berharta, tetapi juga orang berilmu yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun sering disebut dengan Munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qarun merupakan kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan salah satu dari 70 laki-laki yang terpilih dari kaum Nabi Musa untuk memohonkan taubat kepada Allah karena patung lembu yang disembah kaum Nabi Musa. Tidak hanya ilmu agama, Qarun juga memiliki kelihayan dalam berbisnis. Ia menguasai berbagai jenis usaha, bahkan mengetahui trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang strategis. Meskipun Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam, ia justru menjadi salah satu pendukung dan penyokong Fir'aun pada masa itu. Hal ini dilakukannya agar ia tetap menduduki posisi yang strategis dalam bisnisnya. Mengingat saat itu, Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa bagi kaum Bani Israel. Maka tak heran bila Qarun mempunyai harta yang sungguh melimpah ruah. Ia memiliki puluhan hingga ratusan gudang harta. Disebutkan, kunci-kunci gudangnya dibawa oleh 60 keledai. Juga kunci-kuncinya dibawa oleh 60 laki-laki yang amat kuat. Orang-orang yang memikul pun terengah-engah hingga tubuhnya miring karena menahan beban berat kunci-kunci gudang hartanya. Namun siapa sangka, di balik ilmunya yang tinggi dan hartanya yang melimpah itu, Qarun justru termasuk golongan orang-orang munafik. Harta bendanya berhasil membutakan mata hatinya. Banyak orang saleh yang menasihati dan memperingati Qarun atas kesombongannya itu. Namun, ia mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapatkan dari ilmu dan usahanya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, keluarlah sang konglomerat ini melewati kaum Bani Israel dengan pakaian dan harta yang mewah. Ia juga diikuti oleh para pembantu dan budak yang siap siaga melayaninya. Harta kekayaan Qarun sungguh membuat orang-orang iri. Mereka berkata, "Semoga kita memiliki harta yang berlimpah seperti Qarun. Sungguh Qarun benar-benar orang yang beruntung." Namun, orang-orang berilmu lagi soleh menimpali mereka. "Hei, celakalah kalian apabila mengharapkan harta seperti yang dimiliki Qarun. Sesungguhnya pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan pahala itu tidak dapat diperoleh kecuali orang-orang yang sabar." Kesombongan Qarun benar-benar telah mengundang murka Allah. Ia tentu tahu bahwa sebelumnya telah ada umat yang ditimpakan azab karena kesombongan mereka. Padahal umat-umat terdahulu justru lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Azab Allah sungguh nyata. Allah menurunkan azab kepada Qarun berupa gempa bumi dan longsor yang dahsyat. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa.
seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Tidak ada satupun golongan yang mampu menyelamatkannya, baik keluarga, kerabat maupun temannya. Harta yang selama ini dibanggakannya justru menjadi malapetaka baginya, dan tak sedikit pun mampu menolongnya. Kita dapat memetik banyak pelajaran dari kisah Qarun ini. Sedikitnya adalah harta hanyalah titipan. Semuanya tak ada yang abadi. Apa yang perlu kita banggakan?